Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ahmad Solihin. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu data mining. Ya, ini merupakan pengantar dari mata kuliah penambangan data di Universitas Budi Luhur yang disampaikan di pertemuan pertama ya. Kita akan mempelajari mungkin sedikit dasar-dasar ya, atau pengertian atau pemahaman mengenai data mining ya, atau penambangan data itu apa. Oke, latar belakangnya dulu ya, bahwa dunia saat ini berada pada posisi yang boleh dibilang tenggelam dalam data. Ya, artinya begitu banyak data yang diproduksi ya oleh kita semua ya di dunia ini, dan mungkin tersimpan di berbagai macam sumber atau berbagai macam media penyimpanan. Ya, nah kita lihat ininya, populasi penduduk di dunia itu berapa sih sekarang? Itu sekitar 7 miliar, 7,9, hampir 8 miliar. Dan di Indonesia sendiri itu ada 280 jutaan ya. Ini menurut sumber dari worldometers.info ya. Nah, silakan bisa dicek di sana, dan ini merupakan populasi yang sangat-sangat besar dan berpotensi untuk menghasilkan data yang sangat besar juga. Hampir 8 miliar ya penduduk, dan ini semuanya bisa memproduksi data. Nah, data bertambah itu seiring dengan pertambahan penduduk, yaitu manusia, karena manusia memproduksi berbagai macam data ya, sehingga jumlahnya menjadi sangat besar. Baik itu data dari sisi untuk keperluan bisnis, data kedokteran, bahkan pada saat kita seseorang lahir itu kan pasti akan dicatat ya di satu rumah sakit ya sebagai sebuah rekod bahwa ada lahir jam sekian dengan berat sekian dan sebagainya. Itu pasti ada rekodnya. Kemudian data di bidang ekonomi, olahraga, cuaca, finansial, media sosial itu luar biasa juga gitu ya. Sangat-sangat besar pertambahan data tersebut. Kita akan lihat ya seberapa besar pertambahan data atau gambaran dari banyaknya data yang kita miliki saat ini. Ini ada gambaran saja tahun 2020 itu ada sekitar 40 zettabyte ya data di tahun 2020, dan meningkat 300 kali lipat dibanding tahun 2005. Jadi 15 tahun itu sudah 300 kali lipat ya jumlah datanya. Ada 40 zettabyte atau sekitar 43 triliun gigabyte ya. Oke, kemudian dari sisi apa nih, misalnya diperkirakan sekitar 2,5 quintillion byte itu di-create ya, atau tercipta atau bertambah datanya setiap hari ya. Nah, di Amerika misalnya perusahaan-perusahaan itu juga menghasilkan atau menyimpan sekitar 100 terabyte ya, atau sekitar 100.000 gigabyte ya, begitu banyaknya gitu ya. Nah, termasuk juga yang menghasilkan data itu adalah keberadaan atau kepemilikan dari mobile phone gitu ya, di konon gitu ya, dari populasi sekitar tadi ya 7 miliaran, tadi hampir 8 miliar, itu 6 miliarnya itu memiliki handphone ya, sehingga hampir berapa persen ya, mungkin sekitar 80%-an memiliki handphone, dan itu menghasilkan data semuanya. Oke, gambarannya lagi ini walaupun ini masih estimasi, tapi dari situs statista.com gitu ya, setiap hari kita menghasilkan 2,5 quintillion byte ya setiap harinya, dan pada tahun 2022 tahun ini ya, itu data seluruh dunia diestimasikan diperkirakan mencapai 97 zettabyte ya. Apa itu zettabyte ya? Karena kita kenal biasanya kan ada kilobyte ya, mungkin terabyte ya kita kenal gitu ya. Nah, zettabyte ini seberapa banyak sih gitu ya. Nah, ini ya, ini tabelnya. Jadi 1 zettabyte itu kalau kita lihat dari di atasnya giga jelas ya, kita sudah mengenal terabyte. Kemudian di atasnya tera ternyata ada peta.
petabyte, ada exabyte, ada zettabyte, ada yottabyte ya. Dan mungkin ada byte-byte yang lain, nanti satuannya belum terdefinisi. Nah, saat ini sudah terdefinisikan ada zettabyte. Zettabyte itu adalah 1000 pangkat 7. Jadi nolnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 7 kali 3 ada 21. Jadi nolnya ada 21. Itu namanya zettabyte. Ya, itu begitu banyaknya atau begitu besar ya, data yang kita miliki di dunia ini. Oke, nah ini gambarnya juga dari data sosial media. Ternyata setiap kita berkedip ya, atau 1 detik ya, dalam 1 detik itu ya, dari situs sumber internet live stats itu sekitar 10.000 tweet terkirim. Ya, dan lebih dari 1000 foto Instagram itu terunggah. Ya, hingga ada sekitar 165.000 GB lalu lintas data di internet. Orang mencari di Google itu ada 106.000 dan sekitar 97 ribuan video dilihat ya dalam 1 detik ya, setiap kita berkedip, dan itu semuanya data semua dan itu tersimpan semua tentunya ya. Bahkan ada 3 juta email terkirim dalam setiap detik. Ya, walaupun 67%-nya konon itu adalah spam atau email yang boleh dibilang tidak kita inginkan. Nah, permasalahannya adalah ya, dari data tersebut ya itu melimpah sekali, tapi sedikit pengetahuan. Ya, jadi permasalahan yang sering kita temui ya kaitannya dengan data adalah datanya melimpah. Datanya banyak tapi tidak dimanfaatkan atau tidak memiliki nilai yang bermakna ya bagi mungkin perusahaan atau instansi atau si pemilik data itu sendiri, sehingga seringkali data itu tidak menjadi dalam tanda kutip menjadi sampah tadi, yang pada akhirnya kalau itu semakin banyak akan menjadi tadi ya tsunami data ya, atau data yang memang menjadi tumpukan sampah ya. Baik, nah untuk itu maka kita perlu mengolah data ini, maka kita perlu belajar mata kuliah ini, yaitu mata kuliah apa? Data mining ya, yang pada intinya data mining ini adalah suatu disiplin ilmu yang mencoba mempelajari metode ya untuk mengekstraksi pengetahuan. Jadi poinnya adalah mengekstraksi pengetahuan atau pola ya dari suatu data yang mungkin bisa jadi sangat besar tadi. Ya, sekumpulan data itu diekstraksi sehingga kita bisa memperoleh satu pengetahuan. Ya. Nah, intinya ya tadi ya, data mining itu mencoba mengekstraksi data ke pengetahuan. Data itu apa? Ya, data itu fakta. Ya, dan mungkin tidak memiliki arti. Jadi data itu kita belum punya makna yang bermanfaat lah gitu ya. Namun pada saat data itu sudah menjadi pengetahuan, itu mungkin akan bermanfaat dan akan menjadi dasar bisa dipakai untuk pengambilan satu keputusan tertentu ya. Nah, terminologi data mining itu sendiri itu ada yang mengatakan sebagai knowledge discovery in database atau KDD, ada knowledge extraction, ada pattern analysis, information harvesting, ada yang bilang business intelligence. Nah, dalam Indonesianya mungkin lebih tepat ke arah penambangan data. Itu kurang lebih terminologi yang sama ya. Nah, jadi kesimpulannya data mining itu apa? Itu adalah data yang kita coba olah ya dengan metode data mining sendiri, sehingga tujuan akhirnya adalah memperoleh satu pengetahuan. Jadi ada knowledge yang bisa diperoleh dari pengolahan atau ekstraksi data tersebut. Oke, nah menurut para pakar di beberapa rujukan ya literatur ya, ini menurut Witten dan kawan-kawan ya, data mining diartikan sebagai melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui dari suatu data ya. Kemudian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola dan hubungan dalam set data yang berukuran besar ya. Ini menurut Santosa 2007, dan terakhir menurut Han and Chamber ya, salah satu buku atau referensi data mining, ekstraksi pola atau pengetahuan yang menarik, penting, implisit, sebelumnya tidak diketahui dan berpotensi bermanfaat dari data berukuran besar. Saya kira semuanya mengarah pada terminologi yang kurang lebih sama, yaitu mencoba mengekstraksi pengetahuan dari sekumpulan data yang berukuran besar. Itulah data mining.
Ya, sebagai gambaran ya, sebagai contoh saja di sini, misalnya kita disajikan ada data kehadiran pegawai. Nah, ini namanya data. Ya, ini masih dalam bentuk data. Jadi ada ini tanggal sekian, datang sekian, pulang sekian. Ini yang kedua tanggal sekian, datang sekian, jam berapa, pulang jam berapa, dan sebagainya ya. Udah mungkin bisa jadi ada ratusan data tersimpan. Jadi presensi itu tersimpan setiap hari dan itu bisa jadi akan menjadi data yang sangat besar. Ya, nah data ini akan tadi akan menjadi sampah, tidak ada maknanya sama sekali. Ya, kalau dia sudah katakanlah si karyawan ini sudah bisa dipakai untuk menghitung misalnya uang makan. Kalau sudah dihitung uang makan, katakanlah bulan sebelumnya sudah dihitung ya sebagai jumlah kehadiran bulanan, ya sudah selesai sampai situ aja. Ya, setelahnya datanya diapain? Disimpan. Ya, kalau disimpan dan tidak dimanfaatkan tentu tidak akan ada maknanya dan membebani mungkin penyimpan. Ya. Nah, yang kedua, sekarang ini namanya informasi. Jadi setelah data-data tadi itu direkapitulasi, ternyata si NIP sekian itu si karyawan A itu setiap di bulan tertentu itu masuk 22 kali. Si karyawan B misalnya masuk 18 kali, alfa 2 kali, sakit 2 kali. Ini sudah dalam bentuk informasi. Jadi orang bisa menangkap, oh iya ternyata yang paling sering bolos itu siapa nih? Yang paling sering bolos itu si karyawan si 56 sama 80 nih, ini paling sering bolos ya, dengan berbagai macam alasannya ya. Oke, kemudian ini informasi. Nah, kalau pengetahuan bagaimana? Contohnya seperti ini ya. Setelah dari hasil tadi ya, informasi tadi kita bisa olah lagi menjadi satu pengetahuan, di mana kita bisa cek ya terlambatnya itu ya, itu ternyata karyawan itu rata-rata terlambat itu di hari Senin ya, dan hari Jumat ini juga terlambat gitu ya. Dan pulang cepat itu rata-rata juga di hari Jumat ini banyak banget yang pulang cepat ya. Kemudian izin juga banyak ya, termasuk dari Senin ya. Nah, ini adalah knowledge atau pengetahuan. Oh iya, ternyata sebagian besar karyawan itu ada masalah nih terkait dengan kehadiran di hari Senin dan Jumat ya. Ini sudah berupa pengetahuan atau knowledge. Nah, dari knowledge itu bisa muncul kebijakan. Misalnya berdasarkan data tadi, kita bisa lakukan penataan jam kerja karyawan khusus hari Senin dan Jumat. Misalnya hari Senin dimulai jam 10 karena banyak yang terlambat tadi. Ya, maka jam 10 mulai ya. Di hari Jumat juga kita bisa akhiri lebih cepat. Ya. Nah, sisa jam kerja yang itu dikompensasi ke hari lain. Jadi hari lain bisa jadi dibuat lebih panjang dibanding hari Senin dan Jumat. Ya, saya kira itu kebijakan-kebijakan yang muncul berdasarkan pengetahuan yang ada. Itu contoh-contohnya. Nah, data mining sebenarnya pada intinya dalam rangka ya seperti ini ya, kita mencari pengetahuan yang pada akhirnya nanti muncullah suatu kebijakan berdasarkan ekstraksi pengetahuan tersebut. Oke, ini adalah level dari satu nilai atau value dari suatu data ya. Pada saat kita masih data itu masih ada di satu data source, bisa berupa file, bisa berupa database dan sebagainya, maka itu masih dalam urusannya si DBA. Nah, kemudian dilakukan data preprocessing, integration ya, masukin ke data warehouse, ini sudah naik lagi levelnya, maknanya menjadi naik ya, lebih bermakna. Semakin ke atas ini semakin bermakna. Ya, kemudian dieksplorasi sih, misalnya dilakukan reporting, ada query, ada dirangkum dan sebagainya, itu menjadi terminologi namanya data eksplorasi. Ya, lalu kemudian ada dilakukan mining ya, information discovery atau information retrieval, information extraction gitu ya. Itu di seorang data analis ya melakukan itu, baru nanti seorang business analyst bisa memvisualisasikan. Jadi lebih dekat ke user ya, paling dekat adalah data presentation ya. Kemudian terakhir ada decision making. Ya, ini mungkin makna atau mungkin tujuan akhir dari pengolahan data itu sendiri ya, membantu decision making.
Oke, sekarang data mining kita kaitkan dengan beberapa bidang ilmu yang lain ya. Ternyata data mining ini kalau dari sisi bidang ilmu itu banyak kaitannya dengan bidang ilmu lain ya. Dia ada urusannya dengan AI, ada urusannya dengan statistik dan matematik, nanti ada urusannya dengan machine learning, nanti ada urusannya dengan tadi kan ada presentation ya, data presentation itu berarti urusan sama visualisasi, ada urusan dengan data source, maka kita harus tahu atau berkaitan dengan database management ya dan sebagainya. Jadi banyak bidang ilmu yang nanti mensupport ya dari data mining itu sendiri ya. Nah, sekarang sebenarnya ada beberapa terminologi yang dekat sama data mining ya. Ada data mining, machine learning, data science ya, ada AI, ada deep learning dan sebagainya. Itu sebenarnya semuanya beririsan ya, sebagian besar beririsan. Nah, kita coba lihat di sini ada perbedaan ya antara kalau data mining ini ngurusinnya dari mulai data source yang mentah sampai nanti itu bisa divisualisasikan atau dilaporkan ya, sehingga bisa dijadikan dasar untuk make decision. Jadi fokusnya adalah ke arah bisnis, jadi ke arah decision making gitu ya, decision maker gitu ya, untuk keperluan decision maker ya. Nah, sedangkan machine learning itu lebih ke arah fokus pada pengolahan datanya ya, pengolahan data sehingga nanti menerapkan data untuk menghasilkan satu knowledge tertentu ya. Dia mungkin tidak, walaupun mungkin pada akhirnya si machine learning nanti bisa dipakai oleh manajemen gitu ya, tapi tidak selalu itu akan menghasilkan satu visualisasi. Nah, sedangkan kalau AI itu lebih ke arah fokus ke model-modelnya. Jadi boleh dibilang beririsan lah gitu ya, antara beberapa terminologi itu ya. Baik, nah secara umum ya data mining sendiri ini punya 3 objektif, 3 tujuan atau 3 jenis lah. Ya, yang pertama adalah data mining yang sifatnya descriptive analytics, ada yang predictive analytics, ya, dan juga ada prescriptive analytics ya. Nah, kalau yang sifatnya descriptive analytics adalah fokus pada mendapatkan dan mendeskripsikan data. Jadi hanya fokus ingin menyajikan data dalam format yang lebih baik ya, yang lebih mudah dipahami ya, sehingga nanti pemangku kepentingan ya atau mungkin decision maker bisa memahami data itu menjadi lebih baik. Nah, ini contohnya ya, misalnya data kehadiran tadi itu disajikan dalam bentuk grafik ya, grafik kehadiran per hari misalnya, maka itu akan ketahuan gitu ya, mana yang paling tinggi kehadirannya, mana yang kurang dan sebagainya ya. Nah, itu namanya descriptive analytics ya. Kemudian yang kedua adalah predictive analytics ya. Nah, predictive analytics ini mencoba melakukan prediksi kejadian di masa mendatang dari data yang lampau ya, dan mungkin bisa jadi datanya sangat banyak ya. Misalnya prediksi cuaca, prediksi harga saham, prediksi bulan depan ini produksinya berapa, itu namanya predictive analytics ya, dan berdasarkan data yang lampau. Dan yang terakhir adalah preskriptif. Nah, preskriptif ini lebih fokus pada memberikan saran, aksi, atau langkah terbaik untuk menghadapi satu situasi atau kondisi tertentu. Nah, ini mungkin levelnya paling tinggi ya. Jadi setelah dilakukan prediksi, kemudian diberikan rekomendasi, oh harus ngapain nih, gitu ya. Sistem harus ngapain. Misalnya tadi misalnya katakanlah cuaca, gitu, prediksi cuaca. Nah, hari ini kira-kira akan diprediksikan hujan, ya, itu prediktif ya. Tapi pada saat sistem memberikan rekomendasi, silahkan bawa payung. Nah, itu berarti itu sudah preskriptif karena menyarankan satu aksi tertentu ya atas dasar analisis terhadap data. Ya, itu tujuan dari data mining ada 3. Nah, kemudian data mining tasks and examples. Ini saya ambil dari salah satu literatur ya. Jadi ternyata fungsi utama dari data mining kurang lebih ya, ada yang membaginya seperti ini. Ada ya klasifikasi, regresi, ada deteksi anomali, ada time series analysis, ada clustering, ada association analysis. Ya, ini ada deskripsinya. Misalnya klasifikasi itu apa?
Klasifikasi itu pada intinya ingin memasukkan satu data itu menjadi kelas tertentu. Jadi membagilah gitu. Nah, ini masuk ke dalam kelas yang apa dan sebagainya. Ya, contohnya di situ algoritmanya banyak ya, ada decision tree, neural network, Bayesian network ya, KNN dan sebagainya ya. Kemudian regresi ini mirip sih seperti klasifikasi ya, dia lebih sifatnya prediksi, tapi target labelnya yang diprediksi adalah berupa angka, jadi numerik ya. Algoritmnya nanti akan kita pelajari, ada linear regression, ada logistic regression dan sebagainya ya. Sebagian besar task dari data mining ini akan kita pelajari ya. Klasifikasi ini yang porsinya paling banyak ya di mata kuliah ini. Kita akan belajar decision tree, kita akan belajar naive Bayes, kita akan belajar KNN ya. Neural network juga nanti disinggung ya. Regresi juga demikian, ada linear regression, ada logistic regression. Nanti di time series itu ada beberapa metode ya yang akan kita bahas juga. Clustering ada K-means ya yang akan dibahas. Association rules itu ada a priori algorithm, itu juga akan dibahas ya. Jadi sebagian besar fungsi utama data mining akan kita bahas di mata kuliah ini ya. Oke, sedikit membahas mengenai apa itu supervised dan unsupervised learning. Ya, jadi data mining dekat sekali dengan terminologi ini, kadang muncul ya supervised, unsupervised ya. Nah, supervised ini pada intinya adalah kita mencoba melatih model, lalu dengan pengetahuan tersebut si model dapat memprediksikan data yang baru. Ya, misalnya di sini dalam proses training itu mengenalkan gambar-gambar misalnya kucing, ayam, ya, anjing dan sebagainya, ditrain ya, dikasih tahu ya algoritmanya. Lalu algoritma itu bisa memprediksikan suatu gambar yang mungkin belum ada namanya, itu termasuk apa gitu ya. Oke. Nah, ternyata misalnya si prediksinya itu yang ini adalah, yang pertama adalah anjing, yang kedua adalah kucing dan sebagainya. Ya, itu supervised. Jadi diajarin dulu. Nah, sedangkan yang unsupervised ini adalah algoritma atau model yang berusaha menemukan pola atau informasi dari sekumpulan data. Nah, ini nggak diajarin dulu, pokoknya data itu dicemplungin algoritma, nanti akan keluar, oh apakah polanya, apakah kelompok, dan sebagainya. Kalau itu berupa kelompok, maka itu adalah clustering. Kalau itu berupa hubungan, nanti itu menjadi asosiasi atau association rules ya. Nah, rangkumannya di sini ya, dari sisi kan tadi kan ada irisan ya antara machine learning dan data mining ya. Nah, di bagian metodologi pemodelan pada akhirnya sama sih antara machine learning dan juga data mining ya. Dibagi jadi dua tadi, supervised sama unsupervised. Yang supervised itu ada klasifikasi sama regresi, unsupervised ada clustering, ada asosiasi, tadi sudah disinggung. Ada juga untuk keperluan generalisasi atau pengurangan dimensi dari data. Ya, ini sebagian besar akan kita pelajari di mata kuliah ini. Sekilas saja terkait dengan klasifikasi, tadi sudah disinggung ya. Klasifikasi adalah mencoba memprediksikan label kelas yang bersifat diskret atau kategorikal. Misalnya ini ada sekumpulan data, kemudian ini apakah termasuk kanker atau bukan gitu kan ya. Nah, ini kelasnya kelas pertama, kelas kedua dan sebagainya. Ada kelasnya, ada kelompoknya yang sifatnya memang tadi diskret atau kategorikal. Nah, sedangkan kalau misalnya regresi, maka berupa angka ya. Jadi target kelasnya adalah berupa angka. Jadi bukan berupa nilai yang sifatnya kategorikal, tapi berupa angka. Misalnya berapa sih CO2 emisinya ya dari konsumsi bahan bakar dan sebagainya. Nah, ini berupa angka. Maka itu disebut regresi. Nah, metodenya kurang lebih sama yang di antara kedua. Oke, ini ada beberapa tools yang sering digunakan dalam data mining yang selis yang sifatnya gratis ya, ada RapidMiner, Orange, K9, Xplenty, WK, Pacemahut dan sebagainya. Dalam beberapa video yang ada di channel saya itu sebagian besar menggunakan RapidMiner. Ya, nanti mungkin kalau dari sisi teknis programmingnya bisa menggunakan Python juga gitu ya. Nah, ini tools yang sifatnya GUI ya, sifatnya graphical user interface, ini beberapa diantaranya adalah ya. Oke, sedikit menyinggung terkait dengan tren riset
ya, bidang data mining ya. Ini sekilas saja dan mungkin bisa jadi berkembang atau banyak ya di luar ini ya, tapi setidaknya memberikan gambaran ya penggunaan atau mungkin pemanfaatan dari data mining itu sendiri di berbagai bidang itu seperti apa. Yang pertama misalnya di bidang edukasi ya. Di bidang edukasi itu sebenarnya banyak ya penggunaannya, antara lain untuk memprediksi performance dari student ya, misalnya apakah student itu dia studinya lancar atau tidak, kemudian nanti diprediksikan lulus tepat waktu atau tidak ya, dan sebagainya. Profiling itu juga mungkin bisa menjadi salah satu ide riset juga ya, ide penelitian ya, misalnya apakah mana student-student atau mahasiswa yang mungkin kurang dari studinya, profilnya kurang ya, mana yang wah ini studinya lancar dan sebagainya, itu bisa kita profiling menggunakan metode-metode tertentu. Ada social network analysis ya, bagaimana setiap student itu bisa berinteraksi satu dengan yang lain ya, atau dalam kaitannya dengan misalnya LMS ya, data-data LMS kita bisa analisis tuh, social network analysis ya. Kemudian terkait dengan penjadwalan itu juga bisa dipakai rekomendasi penjadwalan dan sebagainya ya. Dan saat ini yang menarik sebenarnya namanya adaptive learning ya. Jadi materi atau course di LMS misalnya itu bisa disajikan secara adaptif berdasarkan profil dari penggunanya. Misalnya yang penggunanya itu gaya belajarnya visual, maka mungkin akan banyak materinya sajikannya adalah video. Yang audio maka suara ya. Kemudian kalau yang sifatnya teks ya, maka nanti disajikan materinya dalam bentuk teks dan sebagainya. Nah, itu menjadi adaptive learning management system. Itu ini menarik nih untuk bisa diteliti. Ini beberapa contoh yang tadi disebutnya ya. Ada prediksi performa karakteristik siswa, misalnya saya pernah ini ada tesis mahasiswa ya, prediksi tingkat kelulusan mahasiswa tepat waktu menggunakan naive Bayes ya, studi kasusnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ada prediksi dropout ya. Kemudian kalau dari sisi gaya belajar ada mendeteksi gaya belajar di LMS ya. Ada VARK Learning Style Classification menggunakan decision tree ya, penjurusan siswa itu juga bisa ya, atau mahasiswa ya, misalnya ini skripsi ya, penerapan metode naive Bayes untuk penjurusan siswa. Ada integrasi metode naive Bayes dan Cummins ya, ini untuk penjurusan juga, klasifikasi jurusan di SMA dan sebagainya ya, banyak ya. Rekomendasi pengambilan mata kuliah ya, ini juga ada beberapa literatur atau mungkin contoh penelitian ya. Adaptive system misalnya, ini ada case-based reasoning adaptive learning system ya, on visual auditory kinesthesia. Ini tadi yang saya sebutkan ya. Jadi dia sifatnya adaptif berdasarkan gaya belajar ya. Gamifikasi juga banyak ya, itu juga topik yang cukup in ya di bidang data mining di pendidikan. Kemudian di sosial media ini sebenarnya banyak ya, bahkan ada mata kuliahnya sendiri nanti semester ini saya kebetulan salah satunya juga ngajar analisis teks di sosial media, itu juga mungkin akan dibahas ya, mungkin silakan bisa disimak di channel ini untuk beberapa video terkait dengan analisis teks. Insya Allah akan tayang secara reguler ya, sesuai dengan perkuliahan. Oke, contoh beberapanya ya yang paling sering ditemukan ya terkait dengan data mining di sosial media ya, analisis sentimen ya. Analisis sentimen ya biasanya terkait dengan layanan-layanan pemerintah atau mungkin pada isu-isu tertentu, analisis sentimen masyarakatnya seperti apa. Termasuk juga deteksi hoax, deteksi berita palsu, analisis emosi, itu juga bagian dari sosial media data mining ya. Di bidang kesehatan juga banyak ya, diagnosis penyakit ya, ada bagaimana rekomendasi pemberian obat ya, ada bagaimana manajemen rumah sakit dan sebagainya. Itu juga banyak yang memanfaatkan data mining untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Ini masih di bidang healthcare ya, misalnya klasterisasi ya, persebaran virus ya, ini di awal-awal pandemi gitu ya,
mahasiswa saya pernah skripsi ya, terkait dengan bagaimana melakukan klasterisasi persebaran COVID-19 dulu dan seterusnya ya. Kemudian di bidang multimedia ini masih challenging sekali ya, masih berkembang banget dan penelitiannya lagi cukup in gitu ya, karena data-data sekarang itu bergeser ke arah data multimedia ya, banyaknya video, gambar gitu ya, dan itu membutuhkan analisis tertentu gitu ya, dan ini tantangannya cukup seksi juga gitu ya, untuk bisa diteliti gitu ya. Teman-teman yang tertarik di bidang image processing bisa ngambil multimedia data mining ini gitu ya. Oke, kemudian termasuk video ya, video, audio gitu ya, itu juga banyak ya. Ini lalu ada juga yang menarik, spatial data mining juga gitu ya. Spatial ini bicara mengenai pemetaan ya. Jadi pemetaan itu ternyata bisa dilakukan mining juga gitu kan ya. Misalnya analisis katakanlah daerah mana yang cocok untuk pertanian dan sebagainya, itu kan data spasial yang bisa coba dianalisis menggunakan teknik data mining, dan nanti bisa merekomendasikan mana yang akan dijadikan perumahan, sebelah mana yang akan dijadikan pertanian dan sebagainya. Oke, saya kira ini ada beberapa referensi buku maupun paper gitu ya, yang teman-teman mungkin bisa simak ya. Dan ini rekomendasi channel di YouTube yang nanti beberapa materi data mining akan saya kumpulkan di sini ya, yang kaitannya dengan data mining dan juga mata kuliah ini. Oke, baik, semoga bermanfaat ya video ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.